Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat berjumpa kembali dengan Saroni Petualang. Salam sinergi, salam eco farming. Sebelumnya teman-teman, saya akan bacakan dulu salawat Nabi. Mudah-mudahan dengan bacaan salawat ini kita diberikan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Oke teman-teman dan sahabat sinergi dimanapun berada, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pada teman-teman dan sahabat sinergi dimanapun berada. Terlebih dahulu saya sarankan kepada teman-teman dan sahabat semua dimanapun berada yang baru bergabung, silahkan tekan tombol like, komen, share, dan subscribe-nya ya teman ya. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya agar teman dan sahabat semua tidak ketinggalan. Oke sahabat sinergi semuanya, pada kesempatan ini saya ingin menanggapi ada sebuah pertanyaan dari teman-teman sinergi yang baru saja bergabung atau yang masih pemula. Tadi siang teman-teman, saya ada pertanyaan dari teman-teman sinergi yang baru bergabung. Katanya seperti ini teman, Mas, saya baru bergabung 1 minggu, tetapi ketika saya mengajak teman-teman untuk bergabung, katanya sulit banget untuk percaya, sulit banget untuk bisa bergabung. Mereka bertanya sama saya seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian saya jawab begini teman-teman, biasanya orang di luaran sana itu banyak sekali yang baru ada kita katakan bisnis network atau bisnis MLM. Kebanyakannya pasti banyak yang pikirannya negatif, jadi jarang yang berpikir positif. Kebanyakannya pasti yang negatifnya ya teman ya. Itu udah merata di mana-mana seperti itu teman. Nah, kemudian ya teman, kalau ada orang yang berbicara seperti itu gimana tanggapan kita? Nah, kita jawab aja seperti ini teman. Kalau orang-orang di luar sana, ketika kita menyampaikan sesuatu yang positif, kemudian tanggapan mereka negatif, ya itu emang dari sononya emang seperti itu. Itu dari dulu sampai sekarang itu memang seperti itu ya teman ya. Nah, kemudian kita tanya teman, dan saya kembali menanyakan juga, kira-kira orang kaya dengan orang miskin itu banyakan mana? Jelas jawabannya banyakan orang miskin. Kemudian
orang sukses dengan orang gagal itu kira-kira banyakan mana? Jelas jawabannya pasti banyakan orang gagal. Terus orang yang pikirannya positif dengan orang yang pikirannya negatif itu banyakan mana? Yang jelas teman pasti banyakan yang pikirannya negatif. Nah, disitulah teman kita istilahnya ada jawaban yang sangat tepat sekali. Jadi orang yang sukses itu orang yang selalu punya pikiran positif. Nah, begitu teman-teman. Kenapa orang sukses itu bisa dikatakan orang yang pikirannya positif? Karena orang sukses itu tidak pernah punya pikiran-pikiran yang negatif. Pasti dia yang dipikirkan itu yang positif. Bagaimana caranya untuk sukses, bagaimana caranya untuk jualan ini supaya lancar, seperti itu teman-teman. Kemudian teman-teman dan sahabat sinergi, hidup kita ini, kita hidup itu ibarat sebuah segitiga seperti gini teman nih, hidup kita ini. Jadi ini telunjuk ini puncak, sedangkan yang di bawah ini adalah misalnya taruhlah ibaratnya yang di puncak ini orang kaya, kemudian orang yang di bawah ini orang susah. Ketika kita ingin mencapai puncak untuk sukses, otomatis teman, kita harus mendaki dulu nih. Harus mendaki dulu. Sedangkan untuk mendaki ke sebuah puncak itu jelas dan pasti banyak halangan, banyak rintangan, banyak ujian, banyak gangguan, banyak hinaan, banyak cacian. Seperti itu kira-kira teman. Tetapi kalau kita terus berjuang dan kita yakin, insya Allah kita akan mencapai ke sini, ke puncak ini teman. Nah, jadi di dalam hidup kita juga bergaul itu harus dengan orang-orang yang di puncak. Terus kita berbicara juga harus dengan orang-orang yang di puncak. Artinya kita itu punya pikiran positif. Tetapi sebaliknya teman, kalau seandainya pikiran kita yang negatif, kita bergaul orang dengan yang di bawah, orang yang selalu negatif, orang yang selalu gagal, ya otomatis kita akan gagal. Seperti itu kira teman-teman. Itulah yang namanya kehidupan. Jadi untuk semua itu ya teman ya, kita kembalikan lagi kepada diri kita. Kita kembalikan lagi kepada diri kita. Nah, di situ kita harus punya pola pikir istilahnya yang selalu positif. Pikiran yang selalu berpikiran jernih. Agar apa? Agar sifat-sifat negatif tersebut
bisa hilang dalam pemikiran kita. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian kita harus bisa mengendalikan lingkungan kita dengan positif. Kalau di lingkungan kita bisa dikendalikan dengan yang positif, insya Allah yang negatif pun bisa menjadi positif. Itu kira-kira teman. Oke sahabat sinergi dimanapun berada. Kemudian saya menanggapi dari teman-teman yang jauh. Saya dapat telepon tadi siang dari teman-teman baru pemula juga, katanya seperti ini, Pak tolong dong kasih aku penjelasan atau pencerahan, aku ini baru gabung 1 minggu teman, tapi ketika aku jualan atau menjual produknya, banyak sekali istilahnya yang kurang begitu meminat. Nah, itu sangat mudah sekali untuk kita belajar ya teman ya. Yang pertama, kuncinya dari saya, jangan putus asa, jangan menyerah. Nah, banyak trik-trik atau cara yang lebih dahsyat untuk menyelesaikan semua itu. Yang pertama, kita jangan bosan-bosan untuk menawarkan itu, untuk menawarkan barang-barang yang kita jual. Kemudian kita cari celah bagaimana barang atau produk kita ini bisa lebih cepat terjual. Di video yang lalu saya udah katakan bahwasanya yang lebih utama kita harus jelaskan fungsi dan guna barang tersebut. Seperti di pupuk, fungsinya untuk tanaman, eco racing bensin untuk di kendaraan. Kita jelaskan fungsi dan gunanya yang lebih mendetil, lebih jelas, agar orang-orang istilahnya paham. Bila perlu kita coba sendiri, kita praktekkan sendiri, kita coba sendiri, insya Allah teman, itu akan menjadi bukti nantinya. Nah, itu kira-kira teman. Kemudian buat para pemula yang baru bergabung di eco racing, saya sarankan jangan terlalu ambisi. Istilahnya kita rileks aja, santai gitu. Kita santai aja agar perjalanan menjalankan usaha ini lancar. Seperti itu teman-teman. Jangan seperti kita istilahnya pengen mendaki gunung secepat kilat. Itu nggak mungkin. Karena apa? Segala sesuatu itu, apalagi di bisnis network atau di bisnis PTBS ini, awalnya memang semua yang baru bergabung itu, kalau melihat orang-orang yang udah sukses itu sepertinya gampang banget, mudah banget. Ternyata begitu dijalankan, begitu kita coba, begitu kita gabung, ternyata tidak semudah kita membalikan telapak tangan.
Maka dari itu ya teman-teman ya, tadi udah saya katakan, berpikirlah secara positif, jauhkan istilahnya pikiran-pikiran yang negatif. Nah, agar apa? Agar apa yang kita harapkan mencapai ke puncak. Oke teman-teman, ini itu masukan-masukan dari saya, dari Sahroni Petualang. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung atau yang baru gabung mitra, saya doakan mudah-mudahan teman-teman semuanya sukses, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pintu keluarnya, solusinya yang terbaik. Dan saran dari saya, jangan lupa selalu dekatlah dengan Yang Maha Kuasa, berdoalah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon petunjuknya, dan bergaulah sama orang-orang yang sukses. Insya Allah kita juga akan ke bawah. Dan berbincang-bincanglah, berbicaralah dengan orang-orang yang berilmu, yang bermanfaat. Bergaulah dengan orang-orang yang berilmu. Itu teman-teman saran dari saya. Oke teman-teman, mungkin hanya itu saran atau penyampaian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalau ada yang kata-kata yang salah itu mungkin dari kebodohan saya atau kegelapan saya, mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sinergi, salam eco farming, go berkah, no riba.